Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan pagi kita pada hari ini. Marilah kita menghampiri Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam segala kesibukan dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Dan kita akan berdoa untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebelum kami menikmati dan mengisi kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah kami lebih dahulu mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh mengerti akan isi hati Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, dan juga berkati kami semua agar kami boleh diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan renungan pagi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi pada hari ini kita lanjutkan dari kitab Mazmur nomor 44, saudara-saudara, yaitu Mazmur nomor 44. Saya tidak akan membacakan dan saudara-saudara bisa membaca dan menyimak sendiri selama Bapak Ibu Saudara sambil mendengarkan renungan yang akan saya bagikan. Mazmur nomor 44 digolongkan sebagai Mazmur ratapan, yaitu ratapan sebuah bangsa kepada Sang Penebusnya atas kesukaran atau kesulitan yang sedang mereka alami. Mazmur ini juga adalah Mazmur kumpulan Bani Korah yang anonim. Maksudnya kita tidak tahu siapa penulis Mazmur ini. Dan yang kedua, Mazmur ini juga tidak diketahui latar belakangnya. Namun dari isi yang kita baca, kita dapat mengetahui bahwa kondisi mereka sedang tertekan dan tertindas oleh musuh-musuh mereka. Di dalam Mazmur nomor 44 ini, pemazmur mengawali mazmurnya dengan mengingat tindakan pembebasan Allah pada masa lampau. Saudara bisa memperhatikan di dalam ayat yang kedua dan sampai yang keempat. Pemazmur mengingat ini karena ia mendengar sendiri apa yang diceritakan oleh nenek moyangnya, bagaimana Allah sendiri dengan tangannya menghalau bangsa-bangsa. Dan Israel memperoleh dan menduduki negeri bangsa-bangsa itu bukan karena pedangnya atau karena jasanya, tetapi karena tangan dan lengan Allah yang memberi kemenangan bagi mereka. Hal inilah yang membuat pemazmur memiliki keyakinan yang kuat di dalam Allah. Kalau saudara baca di dalam ayat ke-5 sampai ke-9, yaitu Allah adalah Raja dan Tuhannya. Allah lah yang memberi kemenangan, bukan kekuatan bangsanya. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur yang ke-6 sampai ke-8 dikatakan, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mu lah kami menginjak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami. Ini menunjukkan bahwa kemenangan yang diperoleh dan dialami oleh bangsa Israel atau umat Tuhan itu bukan karena kekuatan ataupun karena perbuatan mereka sendiri, tetapi oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Maka di dalam ayat selanjutnya kita melihat, ya, ketika pemazmur berada di tengah kondisi yang terjadi dalam hidupnya, dia mengalami disorientasi atau kebimbangan, keraguan atau ketidakfokusan di dalam hidupnya. Kenapa saudara-saudara? Karena ia merasa Allah telah melupakan umatnya.
Kalau saudara membaca ayat mulai dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20, saudara melihat bagaimana pemazmur merasakan Allah sudah melupakan umatnya dengan perbuatannya. Yang pertama, Allah telah membuang, dikatakan ayatnya yang ke-10. Namun engkau telah membuang kami, katakan. Terus engkau tidak maju bersama dengan bala tentara kami. Yang ketiga dikatakan engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Terus yang keempat dikatakan engkau menyerahkan mereka untuk dibantai, menjual, telah membuat celah mereka. Dan yang ketujuh kan membuat mereka umat Tuhan menjadi sindiran bangsa-bangsa. Semua perasaan dan penilaian inilah yang membuat pemazmur mengalami kehinaan, malu dan penistaan dari musuh-musuhnya, sehingga dia mengalami disorientasi di dalam hidupnya. Kalau Allah dulu sudah bertindak di dalam menembus umatnya, mengapa saat ini Allah seolah-olah melupakan dan membiarkan mereka mengalami berbagai kesulitan? Tetapi akhirnya saudara-saudara, pemazmur mendapat kembali iman percayanya, bahwa ia tidak melupakan Allah dan tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau saudara baca ayat yang ke-18 sampai ke-22, dan kita lihat bagaimana dikatakan oleh pemazmur di dalam ayatnya yang ke-80, yang ayatnya yang ke-18. Semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian. Ini menunjukkan saudara-saudara, ketika pemazmur menemukan kembali imannya dan percayanya, maka sikap dan penilaian dia yang salah yang membuat hidupnya menjadi bimbang dan ragu telah diubah, dan dia memiliki keyakinan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihinya, dan dia tidak akan melupakan Allah dan tidak akan mengkhianati perjanjiannya dengan Allah, bahwa dia adalah sebagai umat dan Allah sebagai Tuhan mereka. Dan akhirnya pemazmur boleh mengakhiri mazmurnya dengan sebuah doa untuk kelepasan dan pembebasan dari tekanan, ancaman, dan penindasan musuh-musuhnya, dengan keyakinan Allah akan menebusnya karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Ayat yang ke-26 dikatakan begini: sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Pemazmur yakin apapun yang terjadi dalam hidup dia dan juga yang dialami bangsanya, Tuhan akan menebus, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong, karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, kasih-Nya tidak pernah putus, kasih-Nya tidak pernah gagal kepada umatnya. Itulah yang menjadi suatu keyakinan dan pengharapan, dan itu juga yang dipakai oleh pemazmur untuk mengakhiri mazmurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari melalui Mazmur nomor 44 ini, saudara? Kita melihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan kita pelajari, yaitu yang pertama, karya penebusan Allah harus senantiasa kita ceritakan dari generasi ke generasi, agar setiap generasi tahu apa yang telah Allah perbuat kepada umatnya dan juga di dalam hidupnya. Kita sebagai orang-orang tebusan yang sudah mengalami kasih karunia, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus terus menceritakan kepada anak cucu kita, agar mereka juga boleh mendengar, dan mereka pun akhirnya boleh menjadi percaya kepada Tuhan penebus mereka. Jangan biarkan ada anak ataupun cucu kita yang harus lost oleh karena kita lalai, oleh karena kita lupa untuk menceritakan daripada karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Allah di dalam kasih dan kuasa-Nya memberikan pertolongan dan kemenangan atas segala musuh-musuh kita di dalam kehidupan kita.
Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Karena kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dia tidak membiarkan kita sendirian dan meninggalkan kita. Tetapi dia turut campur di dalamnya, turut bekerja. Bahkan dialah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita atas segala musuh-musuh kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa belajar apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Janganlah hal itu membuat kita melupakan dan meninggalkan Allah. Sebaliknya kita tetap percaya karena Allah menuntun dan membawa kita kepada kemenangan. Allah bukan hanya penuh kasih dan kuasa sehingga dia sanggup memberi kemenangan, tetapi juga Allah menuntun dan membawa kita kepada kemenangan itu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh meninggalkan dan melupakan Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, saudara-saudara, kasih setia Allah tidak pernah putus atau berkesudahan kepada umatnya. Karena itu percaya Ia akan membebaskan, melepaskan, dan menyelamatkan hidup kita dari segala pencobaan, kelaparan, penindasan maupun penganiayaan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, maksud saya. Di mana dikatakan di situ di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Kalau saat ini engkau merasa bahwa engkau begitu berat menanggung beban hidup, banyaknya tekanan-tekanan yang engkau alami, membuat situasi dan kondisi hidupmu begitu tertekan, mengalami kesulitan dan kesesakan. Ingat, kita masih ada Sang Penebus, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Kasih dan kuasanya akan menuntun dan membawa kita kepada kemenangan. Kasih setianya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah gagal dan putus dalam kehidupan kita. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun, karena semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Yang bahkan sebaliknya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Yesus sudah menang dan sudah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Demikian juga Yesus memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dan memberikan kekuatan untuk kita tetap semangat, tetap kuat, tetap tabah di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari. Karena kita tahu penebus kita yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh mengasihi dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh diberikan kekuatan bahwa kami bersyukur mempunyai penebus, yaitu Engkau ya Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, dan juga yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak akan meninggalkan dan melupakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan sungguh baik dan amat baik bagi kami. Engkau menuntun dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Karena kasih dan kuasa-Mu itulah yang menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diberkati. Dan Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami, penebus kami yang ajaib, Raja kami yang berkuasa dan bertakhta dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi, selamat bekerja, salam sehat.
dan maju terus. Amin.